Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Lalu kata Alkitab, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah lupa atau ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna itu, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, demikian yang dapat saya baca di dalam Alkitab. Jadi tema ini adalah tema yang diberikan Departemen Misi atau Departemen Sekolah Minggu Nasional, yaitu Let's Do It, yang kalau diterjemahkan secara bebas, ayo lakukan firman. Saudara, tadi dikatakan di dalam ayat 22, tetapi hendaklah engkau menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar. Saudara, ada banyak orang suka dengar firman Tuhan. Sampai-sampai kalau dia dengar firman Tuhan hari Minggu tidak cukup, dia buka YouTube untuk mendengar. Dan bukan hanya di YouTube, kadang-kadang kita cari di TikTok dan sebagainya. Semua media yang dipakai kita senang mendengar. Tetapi yang menarik adalah Yakobus memperingatkan, mendengar itu baik, tapi melakukan itu jauh lebih baik. Katakan amin. Saudara, mendengar firman Tuhan itu baik dan banyak orang menyukainya. Tetapi Tuhan lebih suka kita bukan hanya mendengar, tetapi yang paling penting melakukannya. Sebab inti dari firman diberitakan untuk didengar adalah melakukan. Saudara yang diberkati Tuhan, mendengar dan melakukan adalah dua pekerjaan yang berbeda, tapi harus dilakukan di waktu yang sama. Sekali lagi, mendengar dan melakukan adalah satu kata kerja yang berbeda. Mendengar itu berbeda dengan melakukan. Tetapi dua kata berbeda ini harus dilakukan di waktu yang bersamaan. Waktu Anda dengar, Anda harus siap melakukannya. Amin. Saudara dengar baik-baik. Mendengar itu baik, tetapi melakukan itu sekali lagi jauh lebih baik. Pertanyaannya sederhana. Mengapa anak-anak sekolah minggu, mengapa kita orang tua harus pintar mendengar, tapi mampu melakukan firman Tuhan? Ada 3 jawaban menurut Yakobus pasal yang ke-1. Yang pertama, saudara, kalau saudara tidak melakukan, saudara hanya dengar, tapi saudara tidak melakukan, saudara adalah penipu. Saudara, Alkitab mengatakan kalau kita tidak melakukan, anak-anak sekolah minggu tidak lakukan, tadi anak-anak sekolah minggu nyanyi. Jangan hanya ngomong doang, tapi lakukan itu. Jadi anak-anak sekolah minggu kalau mama suruh hanya dengar, berarti adik-adik sekolah minggu penipu. Nah, demikian kita orang tua. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita tidak melakukan, kata Alkitab, kita penipu. Saudara, siapa yang suka dengan penipu? Tidak ada. Saya pernah ditipu dan berulang-ulang ditipu. Ya, dan kita tidak suka ditipu. Saya pernah ditipu, padahal saya seorang pendeta. Dan tipunya tipu rohani. Dia datang di gereja kami waktu itu di Alor, lalu dia bilang, Bapak pendeta ya? Saya bilang, ya saya pendeta. Wah, bolehkah saya masuk? Dia omong firman Tuhan, habis dia omong firman Tuhan bilang gini, saya lihat Bapak hidup susah ya. Saya bilang, ya begitulah. Lalu dia bilang, nanti Bapak, saya beli kasih Bapak B1 dengan sepeda motor. Wah, senang. Biar Bapak pelayanan bisa pakai. Ujung-ujung saudara-saudara ternyata dia penipu. Dia mantan residivis. Mantan penipu, masuk penjara di Kota Kupang. Jadi kami suka kasih makan dia babi, kasih makan dia ayam kampung lagi. Tapi dia tipu, saudara. Untung hanya ditipu dengan mulut. Saya belum sempat ditipu uang.
Tapi kasihan ada satu gereja di Alor ditipu uang pembangunan sepenuhnya. Senang ditipu, saudara? Tidak. Tapi yang lucu adalah kalau saudara baca, dia tidak bilang tipu orang. Tapi dia bilang, apa? Mari kita baca ayat ini. Menarik sekali ayat ini bilang gini. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Bayangkan, ditipu orang, kita marah orang itu. Tapi kita tipu kita pun diri sendiri, kita tidak pernah marah dengan diri kita. Tidak melakukan sama dengan tipu diri sendiri. Orang tipu kita, kita marah. Lucunya kita tipu diri sendiri, kita tidak pernah marah. Alkitab bilang, kalau kita dengar, kita tidak lakukan apa? Kita penipu. Dan yang menarik, menipu diri kita sendiri. Berarti, kalau kita tidak melakukan, kita namanya apa? Penipu. Dan yang lebih jahat, kita tipu kita pun diri. Kita pun diri, kita sudah tipu, apalagi orang lain. Ada satu cerita mengenai penipu itu, sebenarnya kalau orang suka tipu, apalagi tipu dia sendiri, yang rugi adalah diri sendiri. Jadi kalau dia tipu orang lain, dia rugikan orang lain. Tipu itu merugikan orang lain dan diri sendiri. Dan tipu itu saya selalu beri judul, orang suka tipu itu dia punya harganya mahal. Jadi kalau saudara tipu, harga yang saudara akan bayar apa? Mahal. Jadi ada sebuah cerita, Bapak Ibu dengar ini cerita mengenai penipu. Ada seorang suami yang hobinya memancing. Hobi apa saudara? Memancing. Nah, karena hobi memancing, dia suka beli alat pancing. Dan kalau saya baca alat pancing yang bagus itu, harga jutaan saudara. Tapi karena dia mau beli, dia takut istri. Istri selalu marah, bilang, lu hobi mancing, tidak pernah lihat beta sedikit. Lu beli ini alat pancing mahal-mahal. Jadi, satu waktu ada promo. Alat pancing yang bagus sekali. Jadi dia dengar itu, dia lihat di media, lalu dia pergi cari toko itu. Dan sampai di sana ditanya, harga berapa? 3,5 juta. Tapi karena promo, kami hanya kasih harga 1,5 juta. Oh, dia beli. Habis dia beli, dia bilang sama si kasir, tulis harganya berapa tadi? 1,5 juta. Tapi karena dia takut istrinya, dia bilang sama kasir, tolong tulis 250.000. Ini penipu. Jadi kasir bilang, loh kan 1,5 juta, biasa kan orang markup itu terbalik 250, kwitansi 1,5. Ini kok terbalik? Dia bilang tidak apa-apa, lu tulis saja. Jadi dia tulis 250.000. Sampai di rumah dia simpan di saku dan dia lupa kasih tahu istrinya. Lalu istrinya lihat ada pancing baru, bagus. Dia bilang sama suami, lu beli pasti mahal lagi ini. Oh tidak, lu tidak percaya, itu hanya 250.000. Lu ngomong kos ini bagus ini. Lalu istrinya bilang, lu buktikan, lu lihat itu kwitansi di saku. Dan dia lihat betul 250.000. Satu waktu suaminya pergi ke kantor, kasih tinggal alat mancing. Temannya yang suka mancing juga datang ke rumah. Sampai di rumah, teman yang mengerti alat pancing yang mahal ini bilang, bagus sekali alat mancing. Suaminya tidak ada, istrinya yang di rumah. Temannya ini bilang, bagus sekali suamimu punya alat mancing. Berapa sih harganya? Istrinya bilang, 250. Karena ini temannya juga tukang pancing, dia tahu ini harga. Ini paling murah 1,5 juta. Lalu dia bilang, sudahlah, saya beli 500. Istrinya bilang, ambil. 500, ambil. Saudara-saudara dia jual. Suaminya pulang, dia bilang, ini istri yang baik. Dia bingung, istri yang baik bagaimana? Saya ekonom sejati, maksudnya dia pakar ekonomi. Ekonomi bagaimana? Iya, lu kan bilang tuh alat mancing 250. Iya, beta jual 500 untung toh. Suaminya pingsan karena dia tahu tadi itu 1,5 juta hanya mau tipu istri 250, dia rugi double. Saudara lihat, penipu itu dengar baik-baik, yang rugi diri kita. Jadi bapak-bapak yang suka tipu-tipu istri itu, kalau istri tanya, lu dari mana? Lalu dia akan marah. Belum bapak belum marah-marah. Lu belum tahu beta dari mana, lu semua marah-marah. Kalau suami katanya datang dan datang langsung marah, dia ada sembunyikan sesuatu.
Tapi sudahlah, kita tidak bahas penipu. Tapi intinya penipu itu merugikan. Betul ya? Tadi dia mau tipu, tapi sebenarnya dia merugikan diri sendiri. 1,5 lalu dijual 500, orang lain untung, istrinya untung, masuk di kantong. Tetapi dia apa? Rugi. Ada amin. Jadi menipu itu rugi. Kenapa? Karena katanya menipu itu melahirkan tipuan yang baru lagi. Contoh, kalau saudara mencuri, ditanya, lu yang ambil beton bara? Tidak. Lu usah dipercaya. Lu beta sumpah. Nah, bayangkan. Tadi saja sudah menipu. Sekarang sumpah adalah tipuan kedua. Dan katanya penipu itu selalu menimbulkan tipuan-tipuan baru. Siapa yang suka tipu di sini? Coba saudara lihat saya tahu muka-muka penipu saudara. Nah, tidak. Saya hanya sengaja. Tapi maksud kembali pada firman Allah. Kata Alkitab, orang yang tidak melakukan firman Tuhan apa? Penipu. Apa? Penipu. Saudara-saudara, jadi kalau saudara dengar firman Tuhan setiap minggu, tapi kalau saudara tidak melakukan, iya, kita mungkin tidak terkenal penipu di kampung halaman kita, tempat kita tinggal, tapi dalam mata Tuhan kita penipu. Kalau kita ajak anak-anak berdoa, kita harus berdoa. Kalau tidak, saudara penipu. Betul ya? Kalau saudara ajak bilang begini, itu kemarin Harnas lu menyanyi bagus. Nah, makanya setia sekolah minggu, maka bapak-bapak juga harus setia beribadah. Ada amin. Kalau tidak, kita ajar anak-anak setia dengan Tuhan, tapi kita orang tua apa? Penipu. Ada amin. Kenapa orang tua yang tersinggung? Ini Harnas sekolah minggu. Ada amin. Jadi kalau kita didik anak-anak untuk setia dengan Tuhan, lalu kita tidak setia, kita orang tua yang penipu. Sebaliknya anak-anak, kadang-kadang jangan penipu, sebab tidak melakukan itu sama dengan penipu. Dan kita tidak ada mau jadi disuruh atau disebut dengan label penipu. Tidak enak saudara, kalau kemana-mana pas pesta saudara pakai jas, lalu saudara masuk, orang bilang penipu sudah. Saudara tidak enak, betul ya? Padahal mungkin saudaranya tipu satu kali, tapi orang rekam sampai bertahun-tahun. Penipu, sekali penipu katanya akan tipu. Padahal besok saudara bertobat. Saya tidak tahu ini benar tidak. Katanya orang Chinese itu paling tidak suka satu hal, tipu. Jadi sekali engkau tipu, besok engkau tidak tipu lagi, dia hitung saudara penipu. Saya pikir bukan hanya orang Chinese saja, orang roti juga kalau saudara sekali penipu, pasti penipu seterusnya. Jadi Alkitab bilang apa? Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan apa? Kita penipu. Kalau kita dengar firman Tuhan, ayo berdoa, lalu saudara tidak berdoa, itu namanya Anda penipu. Betul ya? Saudara dengar firman Tuhan, apa? Taat. Saudara tidak taat, itu namanya apa? Penipu. Saudara, jadi yang pertama mengapa kita harus dengar firman dan melakukan, supaya kita tidak dicap sebagai penipu. Amin. Tadi sang nelayan itu hanya gambaran hidup kita. Bahwa semakin kita tipu diri kita, kita tidak pernah diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah saudara, yang kedua saudara, Alkitab mengatakan, sebelum saya baca poin kedua saudara, kenapa tipu itu tidak boleh? Jadi tipu itu bukan hanya, maaf, saudara tipu orang punya HP, atau tipu orang puang, tipu orang punya apa lagi? Anak nona. Tapi saudara tidak melakukan firman Tuhan, saudara masuk apa? Penipu. Dan Wahyu bilang apa? Coba saudara baca, Wahyu 21 ayat 8 bilang gini. Tapi orang-orang penakut, jadi orang yang masuk neraka pertama siapa? Penakut. Yang takut-takut setan, nah siap-siap sudah. Berdiri paling muka. Tuhan bilang, siapa takut setan? Berdiri paling muka. Orang-orang yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, tukang suanggi, apalagi penyembah berhala, dan semua pendusta. Berarti pembohong, berarti penipu. Dia bilang mereka akan mendapatkan bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi penipu itu
Dapat di surga atau di neraka? Anak sekolah minggu betul ya. Di neraka. Jadi mungkin kita tidak tipu orang pembarang. Tapi waktu kata Alkitab, waktu kita tidak melakukan firman Tuhan, kita penipu. Dan penipu kata Alkitab tidak masuk dalam kerajaan surga. Karena sekolah minggu, jadi saya agak pakai gaya sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita jadi penipu, kita tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Mau disebut penipu? Tidak. Kalau begitu, lakukan firman Tuhan. Yang kedua, kenapa harus melakukan firman Tuhan? Karena manusia ini sering pelupa. Betul ya? Manusia apa? Sering apa? Pelupa. Siapa yang tidak pernah lupa di sini? Angkat tangan. Siapa yang tidak pernah lupa? Yang tidak pernah lupa. Semua kita pernah lupa. Tapi katanya ada satu yang tidak boleh kita lupa. Jangan pernah lupa istri, lu bahaya. Jadi, kenapa kita harus melakukan? Karena kita suka lupa. Saudara, saya tanya saudara saja. Saudara yang minggu lalu datang di kebaktian pagi. Siapa yang datang kebaktian pagi? Jangan karena apa sih, betul apa sih mau tanya sesuatu. Kita datang, kita usah angkat tangan saja. Tidak, saya tidak ada bermaksud macam-macam. Siapa yang minggu lalu datang dalam kebaktian? Siapa yang di kebaktian ini? Oh, kemarin saya tahu saya kursi banyak, wah ini hari 3 saja, jadi saya bingung. Emang saya begini, saudara-saudara. Saya tanya saudara, siapa yang ingat tema firman Tuhan minggu lalu? Tak usah bilang lakukan firman dulu, tema saja, karena saya selalu tema. Tema minggu lalu apa? Bagaimana kita mau lakukan? Beta mau lakukan firman Tuhan, beta lupa yang mana biar harus lakukan. Kan begitu. Kira-kira begitu. Kenapa manusia harus mendengar lakukan firman Tuhan? Karena kalau tidak dilakukan, lupa. Bapak Ibu Saudara, semua orang kursus, banyak orang kursus komputer. Saya tidak kursus. Saya beli alatnya. Kenapa? Karena saya sudah lihat, kalau orang hanya dengar teori, cara belajar komputer, pulang karena tidak ada komputer, dia bermain, dia lupa. Minggu depan, dia tanya lagi, kasih muncul gambar di Microsoft Word itu bagaimana? Dia lupa. Tapi kalau saudara pulang, saudara praktek itu ilmu komputer yang baru saudara dapat teorinya, saudara tidak akan lupa. Percaya. Dan saya sudah dapat itu teori. Jadi waktu itu saya beli alat, sehingga saya klik. Jadi walaupun saya tidak hafal, saudara tanya saya bisa mengerti komputer. Itu bukan berarti saya hafal. Tidak, karena saya selalu melakukan. Saya klik ini, muncul ini. Saya buat ini, jadi ini. Maka dengan sendiri saya hafal. Demikian, orang nih kadang-kadang nih, lihat Abam tadi main keyboard, pasti semua ada yang bilang gitu. Minggu depan ke store Bapak Gembala, aku bepuana juga. Tapi saudara tahu, keyboard ini tidak gampang. Dia butuh waktu. Jadi kalau misalnya Jenny atau kakak Jordan misalnya kasih saudara latihan, lalu saudara taruh, saudara simpan, tidak bisa, tidak jadi. Dengar, praktik. Ini C, tekan di sini. Saudara-saudara bayangkan, dia hanya bilang ini C, do, mi, sol. C itu artinya do, mi, sol. Kalau saudara hanya dengar do, mi, sol, lalu pulang, kan mungkin sampai di rumah, C itu apa? Falasi. Artinya falas. Kenapa? Karena tidak lakukan. Tapi kalau sudah lakukan, sudah lihat pemain keyboard, kadang-kadang dia tidak lihat lagi kan? Dia lihat ke song leader saja. Nyeng. Padahal kalau saudara mengerti itu dia bilang C, D, E, A minor, G minor, ke C lagi. Kok jadi lagu ya? Kenapa? Karena sering dilakukan. Kalau tidak lakukan, pasti lupa. Dan biasanya kalau sudah lupa satu, terbengkalai yang lain. Saudara pernah dikasih tugas kuliah atau PR? Kita ini banyak kali pantas kok dapat nilai merah semua. Karena kita waktu guru bilang, ingat ya, PR halaman 6, baca semua. Sampai di rumah kita tidak ingat halaman 6. Yang kita ingat adalah makan ikan atau makan daging. Sehingga pada pulang kita boleh kasih tahan. Halaman 6 masih ingat. Habis makan itu mengantuk. Halaman 6 mulai kabur-kabur. Setelah makan tidur, bangun tanya, PR halaman berapa?
Aduh, halaman berapa? Padahal hanya satu angka, halaman enak. Setelah makan dan tidur, mata gelap. Lupa. Akhirnya, minggu depan, karena itu kumpul 3 minggu depan, guru yang baru datang lagi. Matematika halaman 12. Maka besok dia karena pengalaman, dia bilang, oh halaman 12. Tapi kan yang diingat halaman 12, dia tidak ingat pelajaran apa. Karena yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua matematika. Hanya dia ingat halaman 12. Maka besok karena yang kumpul pertama bahasa Indonesia, dia kumpul halaman 12 untuk bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia-nya halaman 6. Hanya karena dia ingat 12, maka yang dia kerjakan tetap 0. Kenapa? Manusia suka lupa. Ngerti sampai sini? Kita satu saja, kita lupa lakukan. Ini hari, tipu. Jadi pulang, tolong lakukan yang tipu-tipu dulu saja. Tak usah yang lain-lain dulu. Tipu saja sepanjang minggu ini. Kita bahas hidup kita tentang tipu. Amin. Kita bapak-bapak kan suka tipu, toh. Anak kalau mulai sore makan, kita bilang makan. Habis lu makan, bapak ajak lu jalan-jalan kota Kupang. Dia makan, dia safak, hampir-hampir sendok dia makan. Habis itu dia tanya, bapak, tadi bapak bilang habis makan jalan-jalan. Bapak mengantuk, bapak tidur sedikit. Ya, itu bapak-bapak. Dia tipu pertama. Tadi pada perjanjian pertama tidak ada bilang tidur sedikit. Tidur bapak tidur sedikit, oke tidur. Bapak bangun, bapak bilang, bapak sudah bangun, tapi bapak janji. Aduh adek, bapak ke badan son enak. Tipu kedua. Sampai tengah malam, dia bilang, bapak sudah jadi jalan. Badai sumalam. Tipu ketiga. Jadi saudara, kadang-kadang kita semua bapak-bapak ini banyak kali juga penipu berat. Kenapa bapak-bapak tondo? Ibu-ibu tidak pernah tipu. Tetapi ada cerita. Ada cerita tentang ibu-ibu. Saya selalu punya cerita dua supaya adil. Tadi bapak sekarang itu. Satu waktu ada bapak-bapak yang sekali lagi mau tipu ibunya. Jadi dia sembunyi uang. Jadi misalnya uang gaji 5 juta, 3 juta setengah dia kasih di amplop, dikasih di istri. Bila ini bepung gaji. 1,5 dia sembunyi di satu tempat. Yang kita sendiri tidak tahu. Kan saya bilang satu tempat. Tapi istri itu lu sembunyi di mana dia tahu. Jadi satu waktu dia bilang sama suaminya, bapak, kok gaji ini bulan belum? Lalu bapak itu bilang, lu ini memang otak uang saja. Kemarin amplop itu kita kasih lu. Oh ya bapak baru ingat. Itu manusia. Lalu dia bilang, tapi begini bapak, habis itu uang yang di laci meja di dalam buku itu uang apa? Ini bapak-bapak katanya, kalau bapak sembunyi uang itu gampang ditemukan ibu. Tapi ibu sembunyi uang susah dapat. Nah saudara, jadi akhirnya dia bilang, bapak habis itu uang yang dilaci, yang bapak sisip di dalam buku. Bayangkan sudah dalam sisip di dalam buku, ibu ketemu. Lalu bapak bilang, oh itu yang uang sial namanya. Hah? Itu semua makan habis. Iya itu uang sial. Kenapa uang sial? Dia pikir ini bapak tua pencuri ke apa? Dia bilang uang itu sial karena ditemukan oleh engkau. Jadi uang sial ditemukan oleh istri itu namanya uang sial. Bapak ternyata menipu itu sekali lagi tidak bisa. Dia manusia saja tidak bisa. Ibu-ibu dia bongkar. Karena memang dia karunia bongkar-bongkar kan. Maksudnya dia kasih bersih lantai. Itu sebenarnya lu jangan sembunyi dalam rumah. Susah. Kalau saudara mau, saudara beri brankas, lalu saudara gali 4 kilometer ke dalam, baru saudara gali, tutup. Nah, itu tidak. Tapi selama masih ada di seputar, dalam rumah. Saya ini tadi pagi sembunyi uang, kira-kira 30.000. Di bawah buku. Tadi saya mau datang kebaktian, saya terputar, di mana itu? Tapi saya ingat, pasti istri tahu. Saya tanya, Ma tadi ambil. Itu ada di tas. Luar biasa. Nah saudara, tapi maksudnya saya begini, kenapa harus lakukan? Karena manusia suka lupa. Amin. Saudara, kalau saudara tidak lakukan langsung, pasti lupa. Itu sebabnya anak-anak mahasiswa dengar.
Saya selalu bilang ke anak saya, Cynthia, kalau dapat tugas langsung lakukan. Karena kalau tidak lupa, kalau sudah lupa tidak kerjakan. Akibat tidak kerjakan nilai jatuh. Ngerti ya? Jadi demikian firman Tuhan, orang yang tidak lakukan itu gampang lupa. Dan kalau kita lupa, kita gampang tidak taat. Kata Alkitab bilang begini, sudah lihat ini. Sebab jika orang hanya mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukan, ia adalah seumpama orang yang sedang apa? Mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Siapa yang pernah berdiri di depan cermin? Kalau bapak-bapak itu dia sepintas saja. Tidak dia sejalan. Ibu-ibu tidak. Dia sulia, jelas. Dia beli yang cermin yang 52 inch. Supaya dia lihat semua. Tapi kadang-kadang ibu-ibu itu masih lihat-lihat. Saya kadang-kadang lihat, cermin itu kurang jelas. Kalau sampai dia dekat lagi. Rasanya dia rasa ini garis belum lurus. Itu ibu-ibu. Tetapi sekali lagi dia bilang seperti orang berdiri cermin, lalu dia bilang apa, saudara? Di dalam ayat yang ke berapa? Ayat yang selanjutnya di situ dikatakan, coba next itu. Baru saja ia memandang, kata Alkitab, bukan saya yang bilang ya, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Saudara pernah lupa wajah saudara? Setelah bercermin. Pemuka kemana? Tidak ada. Tapi Alkitab sedang bicara begini, dia sedang bicara rincian. Bahwa kadang-kadang kita lihat dengan jelas. Tapi kita lupa kadang-kadang. Sampai-sampai ada orang bilang begini. Nasi masih ada di bibir. Kita bingung. Tetapi Alkitab bilang, sekali lagi apa? Orang yang tidak dengar firman Tuhan itu biasanya tidak melakukan, alias tidak taat. Kenapa? Karena selalu menunda. Orang yang lupa itu selalu berhubungan dengan kata tunda. Itu sebabnya saya paling tidak suka dengan orang yang suka tunda. Karena kalau tunda, menumpuk pekerjaan. Kalau menumpuk pekerjaan, ada pekerjaan yang terabaikan. Ini bisa berlaku untuk kita yang kuliah. Satu dosen kasih, kerjakan. Pulang kerjakan. Karena besok dosen baru lagi. Kalau saudara tidak kerjakan hari ini, maka dosen berikut akan kasih tugas yang kedua. Besok, lusa lagi dosen ketiga. Saudara mau kerja mana, tinggal mana. Tapi kalau saudara pulang langsung kerjakan, maka walaupun kadang-kadang kita orang Kupang ini kan selalu dengar kata guru. Nanti kumpul bulan depan. Nah kita pegang bulan depannya. Sehingga pada waktu bulan depan, kaget kita. Karena pekerjaan semakin apa? Menumpuk. Saudara ngerti ya sampai sini ya? Jadi ini sedang bicara bahwa orang yang tidak mendengar masuk dalam golongan orang pelupa. Pelupa biasanya berhubungan dengan tidak taat. Makanya selalu kalau ditanya orang yang tidak taat banyak alasannya. Kita mau lakukan Bapak ini akan sudah ini panjang. Itu tanda sebenarnya pertama dia pendusta, tapi yang kedua dia suka tunda. Dan biasa mereka yang suka tunda melakukan banyak kali tidak taat, saudara. Yang terakhir, sebelum itu saya dapat satu teori tanpa praktek atau melakukan hanya membuat kita lupa. Jadi saudara-saudara yang bawa mobil, belajar bawa mobil, kalau saudara belajar lagi tahun ini atau tanggal ini, lalu nanti tahun depan lagi saudara baru belajar mobil, saudara tidak akan jadi orang yang lincah. Bagaimana bisa lincah? Belajarlah mobil setiap hari. Masalahnya Bapak saya tidak punya mobil. Ini saya bicara tentang orang yang punya mobil tapi tidak tahu bawa kendaraan. Kan ada orang gitu, punya mobil tidak tahu bawa kendaraan. Kenapa? Sebenarnya bukan dia tidak bisa. Tapi karena tidak dilakukan setiap hari yang menjadi kebiasaan, akhirnya dia menjadi orang yang tidak lincah dalam membawa kendaraan. Semakin orang itu mempraktikkan apa yang menjadi teori, dia menjadi pintar di dalam ilmunya. Ada amin. Saudara yang terakhir. Kenapa Alkitab bilang harus melakukan? Karena kata Alkitab, mereka yang melakukan adalah mereka yang berbahagia. Saudara, mereka yang melakukan yang disebut apa? Berbahagia. Bukan saya yang bilang ya. Mari kita lihat ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir dikatakan ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum, itu perintah Tuhan, firman Tuhan, yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan,
orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk apa? Melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia, kata Alkitab apa? Akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, paling gampang kalau kita dengar, kita lakukan. Kata Alkitab, kita bahagia karena perbuatan itu. Contoh. Ya, contoh. Kemarin sebelum saya berangkat, saya punya kebutuhan, yaitu satu, mobil anak saya, motor anak saya, Jenny, yang Beat itu belum bayar pajak. Sedangkan saya berangkat, tapi saya ambil keputusan supaya anak saya tenang, saya juga tenang di sana. Saya bayar pajaknya, walaupun saya tahu saya masih punya kebutuhan bolak-balik. Lalu mobil saya pajak sekitar 1,6 lebih. Saya juga pikir, wah ini saya mau pakai uang ini untuk berangkat, jaga-jaga di jalan atau saya bayar. Tapi saya memilih bayar. Kenapa? Karena tadi saya bilang, buat apa saya pergilah, saya tidak tenang. Anak saya akan bawa pendeta-pendeta pulang nanti pasti. Lalu mereka ditahan, saya tidak bahagia di hotel. Walaupun saya tidur di hotel, saya tidak bahagia. Kenapa? Karena pasti anak saya telepon, Bapak minta maaf, foto dong tahan di polisi. Pasti saya pertama emosi, kedua stres. Foto taruh di panas itu siapa mau piraba. Saya walaupun tidak di hotel, tidak bahagia. Maka saya pilih, saya bayar. Makanya kemarin saya tidur aman-aman. Anak saya mau bawa mobil kemana, saya aman, saya bahagia. Kenapa? Karena saya melakukannya. Seandainya saya tidak melakukan bayar pajak, maka saya tidak tenang. Ngerti ya? Alkitab bilang melakukan itu yang bahagia, bukan yang suruh, bukan saya yang khotbah. Waktu saudara dengar, saudara melakukan, yang bahagia bukan yang khotbah, yang bahagia saudara yang mendengar dan saudara yang melakukan. Terima kasih buat saudara yang berkata amin dan saudara mau melakukan. Berbahagialah saudara. Sekali lagi, dia bilang, ia akan berbahagia oleh apa? Perbuatan. Jadi ketaatan itu sebenarnya tidak membahagiakan orang yang menyuruh kita. Kebahagiaan itu datang pada orang yang melakukan apa yang disuruh orang. Tapi kadang-kadang kan kita terbalik. Kita melakukan supaya orang tua kita senang, kan? Betul ya? Beta sebenarnya malas, tapi sudahlah, Bapak suruh supaya dia jangan marah, beta. Sebenarnya itu salah. Menurut Alkitab, waktu kita melakukan, bukan kita menyenangkan orang yang kita suruh, tapi kita menyenangkan diri kita. Kenapa? Kenapa diri kita melakukan firman Tuhan disebut bahagia? Karena ini, saudara. Mengapa disebut kita orang berbahagia? Berbahagia ini bukan ketawa-ketawa ya. Tapi berbahagia di sini menurut Ulangan 28 bilang begini. Dengar baik-baik. Jika engkau baik-baik, betul ya, mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Jadi pertama, kenapa bahagia? Karena promosi selalu datang kepada mereka yang taat firman. Saya ulangi lagi. Promosi dari Tuhan selalu datang kepada orang yang taat kepada firman. Dia bilang, jika engkau baik dengar suaraku, melakukan dengan setiap perintahku sampai kepada, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Saudara mau dengar firman Tuhan, melakukan, terserah. Tapi kalau engkau lakukan, engkau bahagia. Kenapa? Karena dia bilang, engkau akan diangkat. Banyak orang mau diangkat Tuhan, tapi tidak taat sama Tuhan. Banyak orang mau supaya dia punya masa depan luar biasa. Anak-anak sekolah minggu demikian. Ya, ajar mereka untuk taat firman Tuhan. Nanti Tuhan yang angkat mereka. Manusia tidak bisa angkat seseorang, martabat seseorang. Yang bisa angkat martabat kita, hidup kita, anak kita, keluarga kita, hanya Tuhan. Nah, cara bagaimana supaya Tuhan angkat? Satu, lakukan firman Tuhan. Kenapa disebut berbahagia? Karena Tuhan selalu angkat orang-orang yang taat padanya. Amin. Makanya saudara, di samping kita kasih sekolah anak-anak, ajar mereka jalan Tuhan. Sebab promo selalu datang dari Tuhan. Amin. Maaf, siapa yang pernah menyangka lepas dari kekurangan beliau, kita pun gubernur yang dari kampung kecil di depan kita yang namanya Pulau Semau. Hari ini perkembangan kota sehingga dia bisa kelihatan muncul sebagai Pulau Semau. Tapi kalau kita tarik di seluruh dunia, Semau tidak tergambar. Indonesia saja kecil kalau kita lihat
benua-benua Eropa dan sebagainya. Tapi hari ini muncul dari seorang gubernur dari pulau kecil di sebelah. Berarti apa? Kalau Tuhan mau angkat seseorang itu gampang. Yang sulit adalah ketika kita mau didik diri kita dan anak-anak kita untuk taat pada firman Allah. Sepada waktu mereka taat, sekali lagi, Tuhan akan angkat. Bukan orang yang dia dengar, tapi yang diangkat adalah orang yang melakukan. Jadi kalau gembalamu khotbah, maaf, kadang-kadang mungkin menyinggung Anda, tak usah peduli. Lakukan saja, karena yang dapat berkat pengangkatan adalah kita. Amin. Orang muda dengar, gembalamu tidak pernah salah untuk didik saudara. Dia hanya mau didik supaya satu waktu dia juga ikut bangga lihat jemaatnya diangkat oleh Tuhan. Bayangkan, saya tua-tua pas di rumah sakit, jalan sudah tidak kuat. Lalu masuk rumah sakit umum. Opa. Ada yang sepanggil Oyang. Oyang gembala. Dulu Bapak gembala, sekarang Oyang tak goyang-goyang. Pasti Oyang bingung. Siapa Kita dulu anak sekolah minggu yang pegang mic, kok Bapak bisik-bisik itu. Nanti kalau Bapak bilang sekolah minggu nyanyi-nyanyi ya. Kita dengar firman itu. Sekarang kita jadi dokter. Dokter apa? Hewan. Problem. Yang penting dokter. Ada amin. Daripada tidak jadi dokter, mendingan dokter walaupun hewan. Tapi maksud saya begini, saudara. Waktu kita didik anak-anak kita tidak rugi sebenarnya untuk taat. Waktu gembala khotbah hari ini, yang diangkat bukan gembala. Kalau saya khotbah, saya tidak lakukan, saya diturunkan. Tapi kalau saudara dengar, saudara yang diangkat. Ada amin. Lalu dia bilang, ayat 2 lagi. Kenapa bahagia? Segala berkat ini, segala berkat, artinya semua berkat. Kenapa bahagia orang melakukan firman? Karena diberkati oleh Tuhan. Amin. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Jadi mendengar suara Tuhan itu bahagia. Kenapa? Diberkati. Saya tanya saudara, pernah diberkati marah-marah? Tuhan sedikit-sedikit kasih beta. Ini hari oto, besok motor. Jengkel saja. Pernah ada? Kita belum dikasih, kita paksa Tuhan. Kasih berkat. Tidak ada orang yang diberkati lalu marah-marah. Belum pernah. Kecuali dia rugi baru dia marah. Amin. Pernah saudara dikasih suami gelang emas, gelang ganti karet. Tidak ada. Yang namanya berkat, kita bisa urung tangan Bapak. Sampai-sampai kadang-kadang sering saya bilang, kita jual mahal kan. Kadang-kadang saya lihat, saya juga alami. Saya satu kali kita kabaktian di rumahnya Maenda. Maenda bilang ini, Mbak Ubi susah. Dalam hati saya bilang sebisnis, bagus. Kadang-kadang yang namanya berkat sulit ditolak. Tapi dia bilang, kalau engkau lakukan maka berkat ini. Berkat apa saudara? Lanjut, next. Dia bilang apa? Berkat apa saja? Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, itu biasanya ada di kampung. Makanya saudara mau di mana saja, saudara mau jadi tentara atau polisi di hutan mana saja, kalau saudara taat, saudara diberkati. Ada istilah orang, woi Bapak di situ tanpa basah. Lalu kalau basah sekali sudah. Lu mandi satu kali, bukan hanya basah, kuyup Bapak. Tapi itu istilah bahwa di tempat ini ada berkat, di sini tidak. Tapi menurut saya dia bilang di kota, di kampung diberkati. Saya punya keponakan. Dia di Sumba. Dia ditugaskan di salah satu kampung di Sumba. Jadi waktu dia ditaruh, orang bilang mati lu. Dia di kampung. Dia itu lulusan farmasi Kota Kupang. Jadi waktu ditaruh di kampung, orang bilang mati lu. Tapi tadi saya bilang, kalau yang namanya engkau taat, mau di kampung, dia sudah diberkati. Saudara, ternyata di kampung itu, pada zaman itu, HP baru muncul Nokia. HP apa? Nokia. Jadi dia datang ke Kupang, kalau dia ada sekolah gitu, atau ada pertemuan kantor begitu di Kupang, dia pulang, dia beli Nokia yang bekas. Sampai di sana, dia pajang saja di situ. Lalu satu datang bilang,
tukar dengan kambing, kau tukar dengan sapi, dan harganya luar biasa. Hari ini dia punya kendaraan, dia punya usaha sapi macam-macam di kampung. Kalau yang namanya berkat, hasil dari ketaatan kita tidak kemana-mana. Ada amin? Ada amin? Lalu dia bilang, ayat 4, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkati. Ada amin? Diberkatilah bakulmu dan adonan. Lalu ayat 6, bagus. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kita ini kan diberkati waktu keluar. Makanya kita keluar pergi beli bakso, gado-gado. Setelah pulang, kita tidak diberkati, makan kosong. Kan begitu kan? Keluar, semua kita beli. Tapi masuk, sudahlah garam Johanten. Tapi dia bilang, ini kan pengalaman saya, mungkin sudah reti saya. Habis pulang makan sate pulang, biasanya masih ada babi cecap, babi gula. Biasanya kita keluar makan habis pulang. Tadi semakan di luar, Bapak subin. Jadi sekarang super mie, ya Bapak. Tapi dia bilang diberkati waktu masuk, di waktu keluar. Mau pergi kuliah diberkati, pulang sampai rumah diberkati. Tuhan, lihat pemuka asam Tuhan. Jangan berkati mereka. Tidak. Tapi kenapa bahagia? Karena melakukan firman Tuhan itu yang dapat berkat kita, bukan orang lain. Sekali lagi, waktu saudara melakukan, bukan gembala saudara yang diberkati, saudara yang diberkati. Amin. Nah, berkat itu jangan terjemahkan hanya uang saudara, napas juga berkat. Amin. Bayangkan kalau Tuhan marah saudara karena saudara melawan, Tuhan bilang, tarik di penapas. Saudara ada duduk-duduk enak dengar firman Tuhan, pulang. Maka mama Tuhan akan lihat, sian. Memang betul akan lama dia. Pasti tidak. Jengkel-jengkel jangan doakan suamimu mati ya, itu berdosa besar. Yang terakhir, kenapa disebut berbahagia? Karena kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, yang terakhir, mengapa harus melakukan dan disebut orang melakukan firman Tuhan itu berbahagia? Karena melakukan itu membuat orang yang memerintah Anda itu merasa Anda orang yang apa? Berkenan. Mari kita lihat ayat 21 dari Matius 7 ayat 21. Perhatikan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukan orang yang berdoa akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Bukan juga mereka yang hebat melayani seperti saya, tapi mereka yang melakukan yang disebut berbahagia, karena mereka yang berkenan, yaitu pada hari terakhir banyak orang akan berseru, betul ya, kepadaku, Tuhan, bukankah kami yang bernubuat demi namamu? Kalau terjemahkan, bukankah saya yang khotbah? Bukankah saya yang singar? Bukankah saya yang song leader? Bukankah saya yang ngajar sekolah minggu? Bukankah saya yang ngajar kaum muda? Dia bilang, bukan itu. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itu Alkitab bilang apa? Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang namanya orang buat kejahatan berkenan tidak? Pernah saudara orang pencuri, saudara ayam lalu saudara bilang, mantap, besok ambil 2 lagi. Biasanya kita tanya, dia baru muncul kita bilang sembunyi itu ayam, sembunyi. Kenapa? Karena orang itu tidak berkenan. Dan biasanya kita tidak suka dengan orang yang tidak berkenan. Betul ya? Alkitab bilang, kalau engkau tidak lakukan, engkau tidak berkenan kepadaku. Kalau engkau tidak berkenan, masa saudara bilang gini, surga di depan kamar mandi juga. Tidak bisa, lu tidak berkenan kepadaku. Mengerti ya? Kenapa disebut berbahagia? Karena kita berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita berkenan dengan bos saja. Dia pilih kita jadi kepala dinas misalnya, kan? Baru berkenan dia manusia, apalagi berkenan kepada Tuhan. Bahagianya minta ampun. Amin. Nah, karena itu saudara disebut, kenapa melakukan firman Tuhan itu berbahagia? Karena kita sedang buat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi
Melakukan firman itu bukan menyenangkan gembala, bukan menyenangkan orang tua. Anak sekolah minggu dengar ya. Jadi kalau orang tua suruh supaya adik-adik diberkati. Amin ya. Dengar. Jadi kalau mama-mama suruh jangan ada kutu di kepala. Saya kalau lihat anak-anak itu kalau dia sumarah dia orang tua dia garuk kepala. Saya tidak tahu apa hubungannya melawan orang tua dengan garuk kepala. Itu rambut itu baru ditarik beberapa hari lalu. Kenapa lu tarik pakai tangan lagi? Tapi kembali pada firman Tuhan, berbahagia orang yang melakukan. Tuhan memberkati, biar bukan hanya kita didik anak kita bisa taat, tapi kita orang tua juga belajar untuk taat sama Tuhan. Kalau sama-sama taat, kita diberkati, keturunan kita juga diberkati oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah, dan mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Saudara,